Oke, saudara, tradisi Imlek dan Alkitab, ya. Saya besar di Kalimantan kira-kira 11 tahun lah. 11 tahun saya besar dari lahir di sana dan sampai umur kira-kira 11 tahun saya baru pindah ke Jakarta. Ya, jadi cukup bisa banyak hal yang saya lewati dalam 11 tahun ini bersama keluarga ataupun tradisi di sana dengan nuansa Konghucu yang sangat kuat dan bagaimana saya ikut juga dalam setiap perayaan atau festival Imlek di Kalimantan ya. Pernah mencicipi lah sampai usia 11 tahun. Nah, Saudara, topik ini mengapa penting untuk kita diskusikan? Nanti minta contoh Robin yang bantu itunya. Yang pertama, Saudara, banyak orang Kristen itu berlatar belakang Tionghoa. Ya, ini kenapa kita perlu belajari. Banyak orang Kristen ya di tengah-tengah kita, jemaat kita itu adalah gereja Tionghoa atau berlatar belakang Tionghoa. Jadi kita masih berhadapan dengan tradisi juga, tradisi Tionghoa dan Kristen gitu ya. Yang kedua, Imlek itu sebuah perayaan budaya Tionghoa, tapi sekaligus juga sering dianggap religius ya. Ada religiusnya di sana. Ini konteks kita ya, konteks kita di Indonesia khususnya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul itu begini. Bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Ya, saya pernah ketemu orang dia bilang, "Kok orang Kristen merayakan Imlek sih?" katanya. Nah, kan saya bilang, "Saya juga orang Tionghoa," saya bilang. Memangnya perayaan Imlek itu bukan buat orang Tionghoa. Memang hanya kadang-kadang diidentikan dengan agama tertentu, jadi kepercayaan tertentu. Jadi Kristen kan sudah beda kepercayaan. Jadi bolehkah orang Kristen merayakan Imlek gitu, ya? Kemudian yang berikutnya pertanyaan yang sering muncul juga, bagaimana dengan angpau, ya, atau barongsai, ya? Boleh nggak barongsai itu ditampilkan di gereja? Ya. Boleh nggak? Ada gereja yang masukin barongsai loh di dalam ibadahnya. Itu. Nah, terus bagaimana dengan sembahyang leluhur yang masih pakai hio? Ada orang Kristen yang kadang-kadang masih nggak tahu dan akhirnya pakai hio. Boleh nggak itu? Ya, kalau agama tertentu ya mungkin mengizinkan ya, meskipun dia Kristen tapi dia udah pakai hio begitu, aliran tertentu ya. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah menghormati orang tua itu bertentangan dengan iman Kristen? Kadang-kadang orang Kristen juga dituduh ya, tanda kutip, kurang menghormati orang tua katanya. Ya. Agama misalnya kita yang dari belakang Buddhis mungkin dianggap lebih menghormati orang tua daripada Kristen. Benar nggak saudara? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti semoga bisa terjawab di dalam diskusi kita ini. Maka tujuan daripada diskusi konten teologi ini adalah memberikan prinsip Alkitabiah yang cukup ya untuk kita bersikap bijaksana. Kita dapat memahami mana yang bersifat budaya, mana yang bersifat kepercayaan religius gitu. Kalau dalam bukunya Mendiang pendeta Paulus Daun, waktu saya belajar di kelasnya, dia suka pakai istilah ini, kultur dan kultus gitu ya. Nah itu yang dia sering pakai. Yang bersifat budaya itu dia sebut kultur, ya, culture, budaya. Tapi yang bersifat penyembahan disebut kultus gitu ya. Religiusnya ada ritualnya kultus itu. Jadi mana yang kultur, mana yang kultus gitu istilahnya. Nah itu yang harus kita bisa memilahnya, membeda-bedakannya. Yang berikutnya adalah menolong jemaat hidup sebagai terang di dalam keluarga khususnya ya, tanpa kehilangan identitas budayanya sebagai orang Tionghoa gitu. Ya, orang Kristen bisa hidup sebagai terang di sana. Nah, itu saudara ya, saya berharap kita ini framing buat kita bisa mendiskusikan lebih dalam dan ini kita berharap bisa menjawab, memberikan landasan buat orang Kristen yang masih kebingungan gitu ya. Nah, yang kita coba masuk ke dalam ya Imlek, tradisi Imlek. Saudara kalau bisa cari ya informasi tentang Imlek itu ada sumber yang berbeda-beda. Tetapi tahun baru Imlek atau Sinyen itu festival musim semi sebenarnya. Ya, yang sudah dimulai 1600 ya sebelum Masehi bahkan. Ya, oleh dinasti Shang. Ya, nanti ada dinasti Han juga yang akhirnya
lebih mempopulerkan juga di sana. Nah, ini mereka lakukan ini ya sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada dewa dan leluhur gitu. Jadi ada penghormatan ini ya, penyembahan kepada dewa dan leluhur. Karena apa? Karena ini berkaitan nanti dengan panen ya, dengan musim semi itu pergantian musim dingin ke musim semi. Jadi waktu bagi orang Tionghoa itu bertani. Kalau musim dingin mereka nggak bisa kerja apa-apa. Tapi kalau sudah lewat itu masuk musim semi, mereka itu bersyukur di sana. Petani-petani China itu bersyukur memasuki musim semi. Artinya mereka bisa mulai satu masa tanam ya, buah atau beras ya, padi, dan harapannya adalah mereka bisa panen lebih melimpah setelah itu. Jadi itu sangat, mereka berkata itu berkat leluhur dewa itu sangat penting di situ. Dewa kesuburan ya, dewa di dalam bidang pertanian mereka itu. Jadi secara tradisional memang itu pergantian musim, tapi di dalamnya ada unsur itu tadi ya, penghormatan kepada dewa dan leluhur yang dianggap memberikan berkat rezeki di dalam panen mereka itu. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat ada warna-warna merah itu ya, Imlek itu ya, pakai baju merah atau ada petasan umumnya merah gitu ya. Nah, ini ada legendanya yang dipercaya itu dapat mengusir monster bernama Nien ya. Nien itu monster yang makan orang katanya, dan dia takut dengan sesuatu yang merah atau sesuatu yang meledak itu seperti petasan, itu bisa mengusir monster ini. Nah, ini legenda ya, mitos, bisa legenda rakyat lah, kayak legenda cerita rakyat Indonesia, tapi ini cerita rakyatnya orang China itu. Nah, bagaimana tahun baru orang Tionghoa di Indonesia yang sudah merantau di Indonesia ya, yang sudah sekian abad itu ada di Indonesia. Nah, di Indonesia orang-orang Tionghoa itu merayakan Imlek sebagai momen ya, misalnya mereka pakai untuk membersihkan rumah ya, mendekorasi rumah. Saya masih ngalamin di Kalimantan ya, bersihin rumah dan mendekorasi rumah. Kadang harus ngecat lagi rumah kalau sudah usang catnya gitu ya. Jadi dicat lagi kembali biar kinclong gitu ya. Bersihin rumah ya. Kemarin banjir itu sudah bersihin rumah sekalian ya, yang mengalami banjir itu. Nah, itu mendekati Imlek banjir, nah itu bersihin rumah ya. Kemudian kumpul keluarga, iya. Ya, kumpul keluarga itu di malamnya, malam Imleknya itu kumpul bersama keluarga, makan bersama. Itu biasa makanan-makanan spesial tuh keluar gitu ya. Makanan yang cuman keluar 1 tahun sekali itu disajikan. Makanan-makanan tanda kutip mewah itu disajikan karena itu memang momennya untuk bersyukur, kumpul bersama-sama, kemudian mengunjungi keluarga dan saling memberi angpau. Itu ya. Nah, itu kira-kira di dalam Imlek orang-orang Indonesia ini yang banyak dilakukan itu. Ya. Nah, kita coba lihat ya tradisi ini dan maknanya apa sih ketika mereka melakukan ini. Yaitu misalnya dekorasi merah. Merah itu lambang sukacita, keberuntungan bagi mereka. Ya, orang Chinese percaya merah itu membawa keberuntungan. Karena tadi mungkin ada legenda Nien tadi, itu bisa mengusir monster-monster yang merusak pertanian mereka dan mengganggu kesejahteraan mereka. Jadi merah itu sudah jadi simbol di sana. Ya, makanya orang Chinese itu Tionghoa biasanya kalau ada suasana yang sukacita, nikah atau apa itu biasanya pakai merah. Ini simbol keberuntungan juga. Kemudian makan malam keluarga ya, itu artinya persatuan dan keharmonisan. Ya, anak-anak kumpul ya, yang udah lama pisah, sering nggak ketemu tiap hari, tapi malam itu bisa kumpul, itu persatuan dan keharmonisan. Dan ada juga yang sembahyang leluhur. Ya, ini penghormatan kepada arwah, kepada roh-roh nenek moyang. Ini artinya mereka ya. Kemudian ada angpau, itu berkat dan harapan baik ya, berkat dan harapan baik itu berupa angpau. Kemudian barongsai. Nah, barongsai juga itu dipercaya untuk mengusir roh jahat itu. Karena suara tadi ya, suara gendangnya yang kencreng-kencreng, yang kencang-kencang itu dianggap mengusir roh-roh jahat itu. Nah, ya jadi
mereka melalui ya orang-orang Tionghoa itu biasa kalau sudah tahun baru itu mereka menandai dengan bersyukur untuk tahun yang atas sudah lewat ya tujuannya. Kemudian harapan dan doa di tahun yang baru, ada reuni keluarga, kumpul keluarga, menghormati orang tua dan leluhur, dan kemudian ada simbol-simbol keberuntungan tadi ya. Simbol-simbol keberuntungan ada menghormati leluhur, sembahyang-sembahyang leluhur. Jadi saudara kalau kita lihat momen Imlek, beberapa kegiatan yang ada di dalamnya itu diwarnai dengan unsur-unsur penyembahan, ya penyembahan kepada leluhur, ada mitos di dalamnya dan juga ada budaya memang, budaya tadi ya, pertanian, agraris di situ. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat memang culture, ya pertanian di situ. Nah disinilah kita perlu membedakan tadi, mana yang budaya, mana yang praktek ritual keagamaan atau kepercayaan tertentu. Di situ kita harus membedakan ya. Nah, saya ajak kita lihat prinsip Alkitab lebih dahulu. Prinsip Alkitab ya, yang pertama, Alkitab atau Allah tidak menolak budaya. Kita harus tahu ini, Allah tidak pernah menolak budaya. Paulus sendiri memakai budaya menjadi jembatan Injil di situ. Nah, saudara coba saya bacakan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai 22. Saudara kalau punya Alkitab boleh buka ya, 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Ya. Saya bacakan ya. 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Paulus tidak menolak budaya, baik budaya orang Yahudi, budaya orang Yunani yang hidup di bawah hukum, atau yang di luar hukum, orang yang lemah. Paulus itu tidak tidak menolak. Dikatakan ya, aku menjadi seperti orang ini, gitu ya. Nah, artinya ini kan berulang-ulang nih. Menjadi seperti orang lemah, menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang Yunani. Ini artinya apa? Artinya bukan berarti Paulus itu mengikuti budaya yang salah, gitu. Ya, mengikuti kebiasaan yang salah. Tetapi lebih kepada Paulus itu ingin menyesuaikan metode dia di dalam pelayanan Injil dengan orang-orang yang dia hadapi, yang cocok, yang bisa masuk dengan orang-orang yang dia hadapi. Kalau untuk orang Yahudi, dia harus cari cara yang cocok untuk bisa masuk ke orang Yahudi. Untuk orang Yunani, dia cari cara yang cocok bagaimana bisa memenangkan orang Yunani. Orang yang hidup di bawah hukum, bagaimana caranya dia bisa masuk menjadi orang yang di bawah hukum juga. Atau orang yang lemah, dia bagaimana menjadi orang yang lemah supaya bisa memenangkan orang yang lemah. Jadi Paulus di sini punya prinsip agak fleksibel di dalam pengabaran Injil, di dalam metode cara dia mengabarkan Injil. Ada fleksibilitas, ya. Dia pengen bisa kenal budaya orang-orang ini sehingga dia bisa temukan titik jalan masuk untuk memenangkan mereka. Jadi ada kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya orang lain sehingga dia bisa mereka ya, bisa menangkap mereka dan memenangkan mereka. Jadi ada kreativitas kita lihat Paulus ini di dalam pengabaran Injilnya. Ya, ini bukan soal mengubah pesan Injil, tetapi mengkontekstualisasikannya dengan budaya lokal. Tanpa kehilangan pesan Injil yang utama di situ.
Nah, ini menjadi prinsip ya. Jadi Paulus sekali lagi tidak menolak budaya. Tapi bagaimana dia mengerti budaya orang lain, mungkin dia mempelajari dan dia bisa cari metode yang tepat untuk mengabarkan Injil. Ini seperti misionaris yang terkenal lah ya, Hudson Taylor itu juga ya. Dia kan meninggalkan Inggris gitu. Hudson Taylor masuk ke China ya dengan satu inland missionnya. Lalu dia belajar seperti orang China, makan seperti orang China, pakai baju seperti orang China, berpikir seperti orang China, supaya dia tahu bagaimana memenangkan orang-orang China, kira-kira gitu. Ya, Alkitab sekali lagi tidak menolak kebudayaan. Kalau kita lihat Kristus sendiri, anak Allah itu lahir dalam budaya orang Yahudi, gitu. Ya, inkarnasi menjadi manusia, masuk dalam budaya tertentu, budaya Yahudi, kemudian menjangkau manusia, ya, memilih umatnya dari budaya orang-orang Israel ini. Nah, itu Kristus juga masuk di dalam kebudayaan manusia. Ya. Nah, semua kebudayaan manusia ya memang sudah menyeleweng dari kebenaran karena hati manusia yang berdosa itu. Tapi ingat bahwa Injil itu tetap bersifat komprehensif. Artinya semua orang perlu Injil. Suku bangsa apapun perlu Injil, perlu mendengar Injil. Maka perlu ada orang yang mengerti budaya tempat mereka itu, akhirnya nanti dikirim, diutus untuk memberitakan Injil. Perlu ada metode yang benar, yang baik, yang kreatif untuk mengkomunikasikan pesan Kristus. Ya. Salah satu bagian dari budaya kan bahasa. Ya, jadi bahasa itu sangat penting di dalam mengabarkan Injil. Makanya kenapa Alkitab LA itu berusaha untuk terus menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa-bahasa budaya-budaya di seluruh negeri Indonesia ini, supaya mereka bisa membaca firman Tuhan. Ya, nah bahasa itu bagian dari kebudayaan. Jadi Injil itu tidak menghancurkan kebudayaan, tetapi bagaimana nanti bisa menebus kebudayaan itu. Artinya mengembalikan budaya itu dalam posisinya yang benar di mata Tuhan. Itu. Alkitab sekali lagi tidak menghancurkan kebudayaan, tapi menebus kebudayaan itu. Bagaimana redeem the culture itu, menebus budaya itu menjadi kembali kepada posisi yang benar. Nah, sekali lagi Kristus kan juga melakukan itu. Dia lahir dalam budaya Yahudi, dia tidak menghancurkannya, tapi dia menebusnya, mengembalikannya di dalam posisi yang benar. Itu. Ya, ini prinsip yang pertama dari Alkitab tentang budaya. Yang kedua yang kita harus mengerti adalah ini, ya, tidak ada budaya yang benar-benar netral. Ya. Ini ada satu buku sebenarnya yang ditulis oleh D.A. Carson, seorang reform, ya, berjudul Christ and Culture Revisited itu ya. Sebelumnya juga ada buku dan beberapa buku tentang Christ and Culture. Nah, di dalam bukunya ini D.A. Carson mengatakan begini, dosa telah merusak setiap aspek kebudayaan. Sehingga tidak ada budaya yang benar-benar netral. Ya, karena budaya kan ciptaan manusia. Manusia itu punya kebudayaan ya. Meng-create budaya karena dia berdosa, maka tidak ada yang benar-benar netral. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang Israel itu ada praktek budaya yang juga tidak netral. Ya, misalnya pemanggilan arwah. Ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya, kalau di Tionghoa itu manggil roh. Itu ya. Manggil roh lalu merasuk ke badan orang. Nah, itu bisa melakukan atraksi-atraksi tertentu. Di perjanjian lama sudah ada ya warning tentang pemanggilan roh, misalnya di Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan ya. Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah,
ya penelaah, pelihat kali ya juga ya. Seorang penyihir, seorang pemantra, atau orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Nah, orang-orang mati ini leluhur masih minta petunjuk, ini Tuhan larang. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, jadi Tuhan itu sebut itu yang berurusan dengan roh, dunia orang mati ya, memanggil mereka, meramal, menyihir, itu kekejian di mata Tuhan, saudara. Ya, maka bukan hanya budaya orang Israel, tapi budaya Tionghoa juga masih ada tadi. Ya, bersinggungan dengan atau berurusan dengan arwah-arwah. Dan kita harus aware, ya, harus bisa tinggalkan itu. Ya. Kemudian juga ada soal berhala itu ya. Di 1 Korintus 10 ayat 20 itu juga 20 sampai 22 ya. Itu juga sudah dikatakan nih soal roh-roh jahat. Apa yang kumaksudkan ialah, kata Paulus, persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kalau orang mempersembahkan sesuatu kepada roh-roh yang jahat, itu artinya mereka punya persekutuan. Ya, mereka bersekutu bersama. Dan Tuhan melalui firman-Nya ini mengatakan, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ya. Jadi kalau persembahan kepada roh jahat artinya kita punya persekutuan, dan gak mungkin kata Tuhan kita makan semeja dengan Tuhan, misalnya lewat perjamuan kudus, lalu kita lagi makan lagi semeja dengan persembahan kepada berhala, kepada roh-roh jahat. Itu Tuhan bilang bahwa Tuhan itu bisa bangkit cemburunya. Dan kalau Tuhan sudah marah, siapa yang bisa lebih kuat daripada Tuhan? Ya, saudara, kita mesti mengerti ya. Jadi kalau persembahan kepada Allah, jangan cuma lihat di persembahannya, tapi ada unsur persekutuan di sana. Maka kenapa kita perjamuan kudus ya dengan Tuhan? Itu ada persekutuan dengan Tuhan. Ada union with Christ, ada persatuan dengan Tuhan. Kalau saudara mempersembahkan makanan atau apapun kepada roh-roh yang selain Tuhan, roh-roh orang mati, roh-roh jahat, kepada setan-setan, maka saudara sedang juga bersatu dengan mereka. Dan itu tidak mungkin kata Tuhan. Ya, maka kita harus berhati-hati dengan persembahan kepada roh-roh yang jahat, itu ya. Nah, batasannya ada, saudara. Jadi kita lihat ya, ada batasan antara praktek spiritual yang bertentangan dengan iman Kristen. Kita harus ada batasan, ya, tidak boleh sampai melanggar ini. Kemudian prinsip yang ketiga, saudara, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Paulus mau kita itu dalam Roma 12 ayat 2 itu mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sebelum percaya Tuhan, kita itu punya latar belakang yang berbeda, dan kita tidak mengenal Allah yang sejati. Ya, dan waktu kita percaya Tuhan, itu pemahaman tuh belum hilang semuanya. Kita itu masih punya pemahaman, tradisi kita yang sudah berakar kuat. Dan itu gak gampang hilang sampai hari ini. Ya. Makanya orang Kristen tuh kadang-kadang masih percaya, oh harus cari hari baik, minta peramal yang meramalkan, cari hari baik buat pindah rumah, buat menikah, buat apalah pokoknya ya, cari hari baik. Kalau nggak nanti di jalan kecelakaan, nah nanti dibilang tuh kan nggak cari hari baik, ada musibah terjadi gitu. Masih percaya begitu.
Sampai hari ini kita lihat ada orang Kristen juga mungkin masih ya ke gereja, tapi hari raya mungkin ke makam masih pegang hio misalnya, ya masih sembahyang hio di makam, ya. Dan ini harus berubah oleh pembaharuan pengertian kita, ya supaya kita itu makin tahu kehendak Allah dan kita tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, soal prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini, di Korintus itu Paulus bilang, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Saudara, kenapa ada istilah begini? Segala sesuatu diperbolehkan. Benar diperbolehkan. Itu ya. Ini pepatah umum sebenarnya. Pepatah umum di antara orang-orang Korintus. Orang-orang Korintus kan dikenal sebagai orang-orang yang punya budaya beragam nih. Ya, campur aduk. Sekularisme, percampuran budaya itu, kepercayaan itu banyak di sana. Di budaya orang-orang Korintus ini. Dan karena percampuran itu agak longgar mereka di dalam moral. Ya, enggak ketat di dalam moral. Makanya bilang, ya segala sesuatu boleh kok gitu ya. Apalagi kita sudah di dalam Tuhan, segala sesuatu boleh. Gitu. Nah, Paulus ingin ingatkan ini ya, bahaya juga, ada bahayanya kalau orang menganggap segala sesuatu boleh, cuman berhenti sampai di situ doang. Paulus ingin menekankan sebenarnya begini, kebebasan orang Kristen iya tidak lagi terikat soal makanan, soal ini ya, adat istiadat, kita punya kebebasan. Firman itu memerdekakan, membebaskan gitu ya. Oke. Tapi bukan kebebasan untuk melakukan dosa atau mementingkan ego diri sendiri. Nah, Paulus kasih batasan. Kalau kamu mau anggap bebas lakukan apapun, ingat, kebebasan itu bukan izin untuk berbuat dosa atau mementingkan diri sendiri. Paulus ingin kita itu punya prinsip yang lebih bijaksana daripada orang-orang Korintus itu. Ya. Karena apa ya, pertimbangan dari dampak yang mereka lakukan itu punya manfaat apa enggak gitu. Punya manfaat kepada komunitas Kristen apa enggak gitu. Ya. Nah, jadi perlu betul-betul harus dipikirkan. Memang segala sesuatu itu boleh, tapi apakah itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk atau konstruktif untuk orang-orang percaya, untuk komunitas, bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi intinya begini ya soal kebebasan. Meskipun orang Kristen itu mungkin punya kebebasan melakukan banyak hal, maka orang Kristen harus tetap memprioritaskan tindakannya untuk membangun pertumbuhan rohani dan kesejahteraan komunitas. Gitu. Ya. Paulus pernah punya prinsip ngomong gitu. Kalau aku boleh makan ya, makan persembahan berhala gitu ya. Kalau itu bagi orang Kristen yang lebih lemah imannya itu menjadi batu sandungan, aku nggak mau makan kata Paulus. Demi orang Kristen yang lemah imannya itu tidak tersandung. Nah kayak gitu kira-kira. Ya, kebebasan yang punya bijaksana, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lebih memikirkan kepentingan orang lain. Jangan sampai kita dilihat orang lain yang lemah imannya, mereka tersandung karena apa yang kita lakukan, saudara. Ini ya saudara ya. Jadi ini prinsip 3 ini ya, Allah tidak menolak budaya dan mengingatkan juga budaya tidak benar-benar netral dan kita punya kebebasan yang bertanggung jawab ketika kita ada di dalam kebudayaan kita. Bagaimana itu bisa jadi bermanfaat, membawa pertumbuhan rohani, kesejahteraan bagi komunitas kita di situ. Ya. Nah, saudara kesimpulannya, tradisi mana yang bisa diterima oleh Kristen dan tradisi mana yang bersifat budaya atau yang netral. Nah ini saudara ya, yang kita bisa lakukan terus ya. Makan malam bersama itu menjadi makna kita relasi yang baik tadi, ya persatuan dan keluarga yang harmonis di situ. Kemudian membersihkan rumah, oke, ya itu tetap hal baik, ya kita
sehat, kalau rumah bersih, rapi, indah, itu bagus ya. Kemudian memberi angpau itu tandanya ya bukan mengharapkan rezeki lebih banyak, tapi simbol kemurahan dan berkat Allah yang mengalir lewat kita. Kemudian pakaian merah itu memang itu sudah hampir menjadi pengetahuan umum ya, menjadi simbol ceria dan bahagia ya, pakaian merah. Kemudian mengunjungi keluarga itu keharmonisan juga dan kesatuan keluarga juga ya. Tapi ini yang netral ya, yang kita bisa sebut sebagai culture, sebagai kultur. Nah, ada yang bersifat kultus tadi ini, dan ini harus dimaknai dengan yang baru, Saudara. Diberikan makna yang baru. Misalnya kalau Saudara mau mengunjungi makam, berziarah ke sana, oke, Saudara, lakukan. Tapi Saudara berikan makna yang baru, tidak berikan makanan lagi di sana, ya, mau ayam, mau jeruk itu di situ, bukan, ya, nggak perlu lagi, Saudara. Sebab apa? Roh tidak makan makanan fisik, itu ya. Dunia roh dan fisik itu sudah beda. Gitu. Nah, kalau Saudara mau ke sana mengunjungi makam, ya, nanti di momen Imlek, Saudara bisa datang, tapi bukan sembahyang, ya. Saudara bisa bersihkan kuburan, Saudara bisa rapikan rumput-rumput yang sudah panjang, yang liar, yang kotor di sana, rapikan, dan Saudara bisa taruh lagi bunga yang baru, yang fresh, yang harum, yang indah, yang cantik di situ. Ya, kayak seperti mendekorasinya kembali menjadi indah, ya. Itu. Jadi tidak lagi mempersembahkan kepada roh-roh yang lain, roh nenek moyang. Nah, mereka juga nggak bisa makan, Saudara. Ya. Nah, pada hari raya Imlek itu ya, ini kan banyak orang tuh pergi ke tempat sembahyang, gitu ya, tempat sembahyang. Ya, baik di Ancol, di Pluit itu baik kelenteng maupun vihara itu penuh biasanya. Jalan itu macet sekali. Nah, itu mereka itu datang kepada leluhur ngapain? Minta berkat, minta sejahtera, minta umur panjang. Mereka doa di situ, Saudara. Nah, kita ngapain, Saudara, orang Kristen? Ya, mereka ada yang bakar dupa, ritual, minta perlindungan. Apa yang orang Kristen bisa lakukan sebagai orang Kristen Tionghoa, Saudara? Ya, maka Saudara datang kepada Tuhan harusnya, ya kan? Saudara datang kepada Tuhan, Saudara menyembah Tuhan, Saudara minta perlindungan dari Tuhan, minta umur panjang dari Tuhan, minta sejahtera, minta berkat dari Tuhan, bukan dari nenek moyang leluhur kita. Itu ya. Jadi makanya kenapa nanti hari pertama Imlek ada ibadah online. Ibadah online, Saudara minta di sana, doa sama Tuhan. Tahun yang baru, bagaimana Saudara punya berkat kesehatan, panjang umur, ya, ada berkat Tuhan yang cukup buat Saudara. Jadi kita maknai dengan yang baru, ya. Datangnya bukan pada leluhur, roh-roh, tapi datang kepada Tuhan, ya. Nah, Saudara, secara teologis ya tadi ya, kita harus mengerti bahwa roh yang sudah meninggal itu tidak bisa dan tidak perlu makanan fisik, ya. Kemudian orang mati tidak bisa menjadi pengantara. Kalau kita minta berkat sama nenek moyang kita, nggak bisa, Tuhan bilang. Ya, Saudara, kalau perhatikan di 1 Timotius 2 di sana, itu sudah dikatakan di situ ya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Pengantara itu Esa cuma satu, antara Allah dan manusia, itu manusia Yesus Kristus, bukan manusia yang lain. Itu ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah lewat pengantara Tuhan Yesus Kristus. Ya, secara teologis juga orang Kristen dipanggil untuk menghormati orang tua. Ini hukumnya jelas ini. Hukumnya di hukum kelima itu hukum antara manusia dengan manusia ditaruh paling pertama dan diberikan janji di situ. Ini menekankan orang Kristen dipanggil wajib mutlak
menghormati orang tua. Jadi orang Kristen itu tidak kendor di dalam hal ini, tidak mengabaikan ini. Justru ini perintah pertama di dalam relasi sosial manusia. Ya, orang tua ditaruh pertama sebagai wakil Allah di sana. Nah, kita bukan menyembah tapi menghormati. Penyembahan kepada Allah. Tapi orang tua dihormati sebagai wakil, gitu ya. Kalau kita mau menghormati orang tua, ya tadi yang sudah meninggal, ya ingatlah apa yang dia ajarkan, nilai-nilai yang baik, yang sesuai dengan Alkitab, itu warisan yang baik untuk kita teladani, untuk kita ingat, untuk kita lakukan gitu ya. Atau kita rawat makamnya dengan baik tanpa unsur ritual yang religius di situ. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, Imlek bukan dosa, penyembahan berhala yang berdosa. Ya. Imleknya tidak berdosa, tapi ritual atau penyembahan berhala yang berdosa. Budaya itu harus ditebus. Iman tidak boleh dikompromikan. Budaya ditebus, iman tidak boleh dikompromikan. Orang Kristen Tionghoa tidak harus kurang Tionghoa karena sudah jadi Kristen. Ya, tidak harus kurang Tionghoa setelah jadi Kristen, tapi jadilah orang Tionghoa yang ditebus oleh Kristus gitu. Yang sudah ditebus oleh Kristus. Bayangkan saudara kalau keluarga Tionghoa yang dulunya ada dupa, ada apa, sekarang waktu Imlek sudah tidak ada dupa, tidak ada ritual roh, yang ada adalah doa syukur kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, minta berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus, kemudian ada kasih yang nyata. Ya, nah itulah Injil yang menguduskan budaya, ya, kebudayaan. Kita yang sudah Kristen, kita memberi makna yang baru di dalam Kristus, sehingga kita tetap tidak kehilangan kebudayaan kita, tapi kita menerangi budaya kita dan kita menebus, menguduskan budaya itu di dalam prinsip firman Tuhan, saudara. Nah, kira-kira ini saja kesimpulannya. Ya, saya berhenti sampai di sini, saudara. Baik. Apakah ada yang mau ini sharing juga? Boleh, ya, boleh.